apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di bagian utara benua asal naga, pertempuran dahsyat meletus, bahkan hampir menghancurkan benua itu. Pada saat ini, sosok-sosok raksasa saling berpotongan di udara. Dengan suara auman naga tak terhenti-hentinya. Tiba-tiba Xiaoyan dan Longyi muncul dari lubang hitam di langit. Namun Xiaoyan sedikit mengernyit saat melihat pertempuran itu. Meskipun awalnya ia bisa memastikan bahwa kemungkinannya 50% ia akan berada di klan naga. Jika tidak, Xiaoyan tidak akan begitu antusias dengan Longyi. Segera kekuatan jiwa Xiaoyan menyapu awan tebal di atas, mengirimkan gelombang aura. Kemudian sebuah penghalang kuat mengelilingi mereka. Setelah ia melihat ke atas, Xiaoyan dan Longyi segera bergerak menuju awan tebal itu. Namun saat ia mendekat, beberapa aura kuat meraung ke arah Xiaoyan dan Longyi. Dalam sekejap, beberapa naga raksasa melilingi Xiaoyan dan Longyi. Manusia, beraninya Anda datang ke klan naga saya. Cepat keluar dari sini. Salah satu naga raksasa hitam legam meraung dengan raungan tumpul dan menggelegar dari rahangnya. Saya dari dunia sensi dan saya datang mencari seseorang, kata Xiaoyan sambil sedikit mengernyit. Tetapi dia memprioritaskan situasi secara keseluruhan. Jadi dia memutuskan untuk bersikap sopan sebelum menggunakan kekerasan. Cepat, segera pergi dari sini atau kami akan bersikap kasar. Naga raksasa itu meraung dengan mata merah saat menatap Longyi dan Xiaoyan. Bagaimanapun, dunia Sanhe menyimpan prasangka buruk terhadap manusia. Dan mereka tidak ingin berbicara lebih jauh dengan Xiaoyan. Anda seharusnya tahu bagaimana situasi klan naga Anda saat ini. Jadi lebih banyak musuh kurang berharga daripada lebih banyak teman. Dan dengan kekuatan saya, Anda tak bisa menghentikan saya. Xiaoyan berkata perlahan. Begitu dia selesai berbicara, Xiaoyan memancarkan aura kuat Yuanzhen alam kuno. Sehingga tekanan dari energi dan darahnya melonjak dan dahsyat. Seketika membuat mata beberapa naga raksasa di sekitarnya mengecil. Apa yang Anda lakukan di klan naga? Siapa yang Anda cari? Dan saya akan memberitahunya. Jelas para naga itu bijaksana dan mengerti apa yang baik dan apa yang buruk. Saya dari Sensi dan saya sudah mengatakan pada raja Anda, saya akan datang, kata Xiaoyan. Setelah itu beberapa naga raksasa berubah menjadi bayang hitam dan menghilang di balik awan. Tak lama kemudian mereka muncul kembali menjelma menjadi manusia. Tuan, silakan masuk. Kali ini naga itu langsung bersikap hormat dan sopan. Jadi Xiaoyan mengangguk dan dipimpin oleh anggota klan naga itu melewati penghalang terlarang dan masuki awan. Meskipun Xiaoyan merasakan adanya batasan di area ini, tapi kekuatan pelindungannya sebenarnya sangat terbatas, yang menunjukkan bahwa klan naga tidak terlalu ahli dalam hal itu. Setelah memasuki lapisan awan tebal ini, lapisan itu menjadi ruang yang mandiri. Tempat semua makhluk muncul dalam wujud naga sejati mereka. Dengan sangat sedikit yang berubah wujud menjadi manusia. Dari semua ras manusia tak diragukan lagi yang paling kuat. Tak diragukan lagi yang paling tangguh. Di 9 dunia utama. Karena wujud manusia mereka, lengan, kaki, dan tubuh mereka berada dalam posisi tempur yang optimal. Kelincahan dan kekuatan tempur mereka berada di level tertinggi. Dan di dalam lapisan awan ini jika dilihat dari luar, terdapat sekitar ribuan naga dengan berbagai ukuran. Saat Xiaoyan dan Longyi masuk, mereka langsung menarik perhatian banyak naga yang mengerumuni mereka dengan waspada. Di tengah-tengah naga yang tak terhitung jumlahnya, mereka tiba di bagian belakang, tempat para naga paling banyak jumlahnya. Kemudian Xiaoyan dan Longyi bergerak di antara mereka, namun tubuh mereka yang tak sebanding dengan ukuran para naga, seolah-olah mereka sedang bergerak melintasi pegunungan. Hal ini memberi mereka rasa tertindas yang kuat.
sehingga Xiaoyan dan Longyi juga merasakan perasaan yang mengerikan. Lebih jauh lagi, para naga mengeluarkan geraman pelan, seolah-olah mereka menganggap Xiaoyan dan Longyi sebagai ancaman, dan bahwa kehadiran mereka seharusnya tidak ada di sana. Setelah melewati satu demi satu naga raksasa dan mencapai bagian belakang, Xiaoyan samar-samar melihat sesosok tubuh naga raksasa hilang di antara awan. Ujungnya seolah tak terlihat. Tentu saja, ukuran hanyalah salah satu faktor. Yang lebih mengejutkan Xiaoyan adalah aura menindas yang dipancarkannya. Itu pasti setidaknya tingkat kelima alam dewa abadi. Saat Xiaoyan mendekat, seekor naga raksasa meraung, menggeram marah padanya dan Longyi. Maaf, memalukan Anda. Kalian semua mundur. Sebuah suara teredam bergema dari dalam, dan sosok raksasa di dalamnya berlahan menggeliat, lalu berubah menjadi kabut hitam yang tak terhitung jumlahnya, kemudian menyatu menjadi satu wujud. Ia sangat tinggi bagaikan raksasa kecil, menjulang tinggi bagi gunung. Wajahnya bagaikan dipahat kapak atau pisau. Rahangnya tajam, tulang pipinya menonjol, membentuk sosok yang dingin dan tegas. Kulitnya bukan warna kulit biasa, melainkan berkilau pucat, bagaikan pasir perunggu yang dipanggang matahari terik. Tubuh abadi, Shen mendesah dalam hati. Karena meskipun alam sosok itu berada di tingkat kelima dewa abadi alam pikiran kaisar kelima, tapi tubuh fisiknya juga telah mencapai alam tubuh abadi. Jadi tidak heran Xiaoyan merasakan tekanan yang begitu kuat. Tiba-tiba mata sosok itu dengan pupil vertika predator puncak beralih ke arah Xiaoyan. Apakah Anda 9? Secercah keraguan terpancar di tatapan sosok itu. Iya, Xiaoyan mengangguk. Namun ia tidak segera menunjukkan slip giok suyunya untuk membuktikan identitasnya. Karena pihak lain belum mengkonfirmasi identitasnya. Bukankah Anda reinkarnasi yang mulia? Tapi kekuatan Anda... Sosok itu terus bertanya. Iya, namun ada celah antara kehidupan masa lalu saya dan diri saya yang sekarang. Xuan tidak menyangkalnya, lagi pula kekuatannya terlihat jelas. Nama saya Xuan Huang. Saya Xiaoyan. Kedua belah pihak memperkenalkan diri dengan hormat. Meskipun aura Xiaoyan jauh lebih lemah, tapi Xiaoyan tidak melihat sedikit pun rasa meremehkan di mata pihak lain. Maaf, saya tidak bisa membantu menemukan orang yang Anda cari sekarang, karena klan naga saya sedang disergap oleh klan Jialong dan klan Ponik. Bahkan saya sekarang terluka serta diracuni oleh klan Ponik. Setelah saya pulih, saya pasti akan pergi ke klan Jialong untuk menemukan orang itu untuk Anda. Tidak masalah, kata Xiaoyan sambil tersenyum. Jelas, dia bisa merasakan kondisi Raja Naga Xuan Huang di hadapannya, yang auranya sedang tidak stabil saat itu. Bagaimanapun, bahkan tubuh fisik sekuat avatar Yuan Shen memiliki kelemahan terhadap racun, apalagi tubuh abadi biasa. Setelah melihat kondisi Xuan Huang di hadapannya, Xiaoyan merenung sejenak. Karena kekuatan tempurnya sebenarnya lebih lemah dari yang dipikirkan Xiaoyan. Tetapi tampaknya, kecuali Hue Chan, kekuatan para anggota pertemuan alam dewa kekacauan tidak sebatas yang dibayangkan Xiaoyan. Namun nomor satu sudah dipastikan yang terkuat. Namun mereka semua memiliki ruang untuk berkembang dan potensi untuk terobosan lebih lanjut. Saya punya pil penawar racun tingkat dewa di sini. Minumlah dan lihat apakah itu bisa membantu Anda. Sambil berbicara, Xuan membalikkan telapak tangannya dan mengeluarkan pil pemecah racun Tianling. Meskipun Xuan Huang ragu sejenak saat melihat pil pemecah racun Tianling, tapi dia langsung minum dan menelan pil itu. Seolah-olah dia tidak memiliki kecurigaan sedikit pun pada Xiaoyan. Dan saat pil itu memasuki tubuhnya, energi dan darah Xuan Huang tiba-tiba melonjak. Jadi dia segera duduk bersila dan mengendalikan energi dan darahnya. Sesaat kemudian, ia memuntahkan seteguk darah hitam dari mulutnya. Setelah itu, auranya segera meningkat dan penglihatannya menjadi jauh lebih jelas. Terima kasih, racunnya sebagian besar telah dibersihkan, kata Xuan Huang sambil berdiri.
Meskipun racun itu sebenarnya tidak terlalu kuat, tetapi hanya ada sedikit alkemis di dunia Sanhai. Jadi Xuan Huang tidak punya pil untuk digunakan. Saya tahu waktunya hampir habis. Jadi tanpa menunda lagi, kita harus segera berangkat ke klan Jialong. Lagi pula rencana awal mereka bukan menyerang, melainkan bertahan, kata Xuan Huang dengan serius. Mendengar itu, Xuan mengepakkan tinjunya dan membungkuk. Karena menurut kesan Xiaoyan, nomor 5 selalu memprioritaskan situasi dunia gunung dan lautan. Seolah-olah dia makhluk saleh yang memikul seluruh dunia di pundaknya. Dan melihatnya sekarang, kesan itu memang sangat mirip. Saudara Xuan Huang, mengapa Anda tidak menjawab ketika saya menghubungi Anda? Tanya Xuan perlahan. Namun meskipun nada bicara Xuan seperti bertanya, itu juga sekaligus untuk menguji. Bagaimanapun Xiaoyan tidak bisa sepenuhnya mempercayainya, sampai Xiaoyan mengungkapkan slip Suyunya untuk membuktikan identitasnya. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.